Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami gak tahu Tuhan, tanpa-Mu, tanpa Yesus, hidup kami seperti apa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Immanuel yang hidup di dalam kami. Engkau selalu bersama kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama Yesus Kristus. Kau sertai ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Let's worship God. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sama-sama lagi katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, sedalamnya hatiku dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Bersama katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
Engkau yang selalu ada di hidup kami Tuhan. Yes. Let's worship God, come on. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Katakan, dan kasih-Mu dalam jiwa kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Come on, let's shout it out. Sedalamnya dan kasih-Mu dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Lagi katakan, sedalamnya, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Come on, let's shout it out. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kita sorak-sorak kembali bagi Yesus kita. Haleluya. Kau selalu bersama kami Yesus. Dalam kesesakanku, dalam kemenanganku, Kau ada bersama kami. Haleluya. Let's worship God. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Oh, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Shalala bakara laba kara laba ya ralaba kara laba. Ya ralaba, ya ralaba, kara laba, ya. Kau baik Tuhan, Kau setia Yesus. Ya raba, ya rabo. Shikara laba kara laba kara laba kara laba ya. Haleluya. Shikara laba kara laba ya ralaba. Worship God. Kami menyembah-Mu Yesus. Shikara laba ya ralaba kara laba kara laba ya ralaba. Benar Tuhan, ini waktu yang terbaik yang kami punya Tuhan. Bahkan sampai habis daya kami Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggikan nama-Mu Tuhan. Saya undang dalam kasih Kristus kita untuk bangkit berdiri dalam hadirat-Nya. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Amen. How great Thou art.
katakan dengan imanmu. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Come on, church. My soul, my Savior God, to Thee. Jiwa kami bermegah Tuhan. How great Thou art. How great Thou art. Let's sing it once more. Let's sing. My soul, my Savior God, to Thee. Amen. How great Thou art. How great Thou art. Let's sing. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Mari berikan sorak-sorak meriah bagi Tuhan kita. My soul, my Savior God, to Thee. Amen. How great Thou art. How great Thou art. Let's sing. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Once more, kelas dengan iman katakan. How great Thou art. How great Thou art. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sekarang kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai. Mari yang bersama-sama mau percaya sama-sama katakan Amin. Yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita, lambaikan kedua tanganmu. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat
kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi dengan iman. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Nama yang menyelamatkan, nama yang besar. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Come on. Hey. Hanya dalam nama-Mu. Mari bersama-sama dengan iman katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari Katakan tak pernah. ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran. Come on. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah. Come on. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on. 1, 2, 3. Hey. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya
selama-lamanya. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Come on. Hanya Yesus dia sumber di sepanjang hidup kami, Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Come on. Lebih tinggi lagi katakan, namanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bersama-sama dengan iman katakan, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Di dalam nama Yesus semua pengharapan pasti ada. Katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan persembahan kedua. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mau bermegah bagi-Mu Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kami percaya kami sudah memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah.
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Cuma Tuhan sendiri, katakan lagu ini dari awal. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Yesus, kami serahkan hanya kepada-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami angkat suara kami, Tuhan. Hatiku bersuka, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
berdiri. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalammu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Tuhan, Engkau yang mengerti setiap kebutuhan kami. Tuhan, Engkau yang mampu membebaskan kami dari segala kekhawatiran kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu akan membagikan kabar sukacita. Engkau yang memberikan rasa sukacita itu terus bagi kami semua Tuhan. Engkau yang akan mengalirkan semua cinta dan kasih-Mu bagi kami. Yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali ya bisa hadir lagi di hari ini, bisa sharing terkait firman Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang baru atau ada jemaat baru. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Audrey Oktaviani, dipanggilnya Ocha biasanya. Oke, mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang selalu rutin hadir di ibadah YHS, mungkin akan sadar ya kalau sepanjang bulan April YHS itu membahas mengenai kitab Galatia. Jadi tentunya karena ini masih bulan April, saya juga akan membahas kitab Galatia. Oke, jadi temanya hari ini tentang bermegah di dalam Kristus. Boleh sama-sama katakan bermegah di dalam Kristus? Di dalam Kristus. Oke, jadi di kitab Galatia ini ditulis oleh Paulus untuk menolong jemaat-jemaat di Galatia. Jadi jemaat-jemaat di Galatia itu situasinya saat itu sedang mengalami ajaran-ajaran sesat. Dan Paulus datang untuk memberitahu, wah ini kebenarannya loh, kalau manusia sama Tuhan itu hubungannya bisa diperbaiki, bisa diperbaharui dengan cara iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan di pasal-pasal terakhir, di pasal 5 sampai 6, di situ Paulus menjelaskan bahwa cinta, kasih yang timbul itu bisa dirasakan karena iman percaya. Nah, iman percaya orang Kristen itu akan menyebabkan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang menunjukkan karakter Kristus, yaitu kasih. Sama-sama katakan kasih. Oke, belajar tentang Kristen, bahwa kita selaku orang Kristen ya, duta-duta Kristus, percaya bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus. Amin. Nah, karena kita sudah hidup di dalam Kristus, pasti di dalam kita itu sudah dimerdekakan, sudah hidup dalam Roh. Apapun yang kita lakukan itu semua dari tuntunan Roh Kudus. Karena kita semua sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah menjadi satu tubuh dengan Kristus, dan istimewanya adalah ketika kita sudah mendapati kesatuan dengan tubuh Kristus, kita itu disertai dengan yang namanya berkat. Sama-sama katakan berkat. Berkat. Nah, semua ini terjadi, berkat, kasih tadi, semua itu terjadi karena adanya karya penebusan Yesus di kayu salib, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan apapun yang bisa menjatuhkan manusia. Dan jadi kalau bahasa asuransinya adalah ketika kita menerima penebusan, kita itu menerima manfaatnya. Jadi ketika Yesus sudah di kayu salib, kita terima manfaat. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya adalah untuk hal-hal yang sekarang dan yang akan datang. Apa itu? Boleh next slide. Manfaatnya adalah masa lalumu milik Kristus dan masa depanmu milik Kristus. Boleh sama-sama katakan masa lalumu milik Kristus, masa depanmu milik Kristus. Boleh kasih tahu kiri kanannya, masa lalumu milik Kristus, masa depanmu milik Kristus. Oke. Nah, hari ini saya mau mengajak teman saya atau partner saya ya untuk
sharing sedikit kebaikan Tuhan tentang masa lalunya itu sudah ditaruh ke dalam milik Kristus dan masa depannya milik Kristus. Boleh? Boleh maju ke depan. Oke, shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Grace Sheila, biasa dipanggil Grace. Di sini saya mau sharing sedikit tentang kebaikan Tuhan, dimana kalau mungkin cerita sedikit, mungkin ada beberapa juga ya yang udah tahu cerita ini, tapi saya mau cerita lagi, dimana saya itu anak tunggal. Terus juga jadi terbiasa sendiri gitu dari kecil. Terus juga dulu pernah tinggal jauh dari kedua orang tua. Dan juga waktu SD. Jadi karena terbiasa sendiri. Jadi tuh anaknya dulu waktu kecil introvert banget gitu. Introvert, suka menyendiri, suka sendiri gitu. Nah, dan yang paling bikin merasa selalu sendiri ketika orang tua itu pisah gitu. Jadi waktu orang tua pisah akhirnya ngerasa semakin sendiri, ditinggal dan segala macam. Nah, dan ada saat-saat ngerasa juga pernah waktu SD itu mungkin kalau anak kecil dulu sering bully ya gitu. Jadi pernah dibully dan segala macam. Jadi ngerasa ditinggal sendiri. Jadi selalu ngerasa kayak butuh kasih gitu. Jadi kayak bukan ya perhatian, kasihnya tuh maunya tuh dari yang terlihat dari orang lain gitu. Jadi selalu mau kayak berbuat supaya orang lain tuh suka sama saya gitu, atau selalu pingin kayak orang lihat tuh kayak gak ada sebenarnya salah ya, kayak pingin selalu benar, jadi supaya orang tuh selalu suka dan sayang gitu, karena ngerasa selalu kurang. Nah, terus karena itu jadi tumbuh sosok yang namanya takut kehilangan tadi ya. Jadi mau memuaskan semua ekspektasi orang-orang di sekitar. Kalau ada yang kesel pasti kayak cepet-cepet walaupun dia yang salah, aku yang minta maaf biar gak ditinggal, kayak gitu-gitu. Nah pokoknya setakut itu dan takut dengan semua omongan negatif. Sampai akhirnya tuh itu berjalan sampai mau masuk SMA mungkin ya. Jadi dari SD, SMP, mau SMA. Nah SMA itu orang tua waktu itu minta untuk ikut Heroes Camp di Palangkaraya ya. Di Palangkaraya waktu itu takut karena di tempat baru, takut nggak diterima gitu, harus adaptasi dan segala macem. Sampai waktu itu kayaknya orang tua, tapi bersyukurnya waktu itu orang tua maksa banget. Akhirnya H-1 Heroes Camp tuh baru ikut gitu. Nah di waktu Heroes Camp itu ngerasa yang di benak selama ini di kepala, kalau semua itu menakutkan tuh enggak juga gitu. Bahkan waktu itu orang-orang ternyata welcome banget, nerima saya gitu. Dan saat itu akhirnya mulai nge-switch gitu, bahwa ternyata enggak semua orang tuh selalu sama gitu. Akhirnya ya walaupun berjalannya waktu masih ngerasa harus tetap memuaskan setiap orang gitu. Harus mau semua orang tuh harus dipuaskan lah supaya ada timbal baliknya saya gitu. Nah sampai akhirnya di tahun 2022, 2 tahun yang lalu ya, itu ada di posisi dimana ketika itu ngerasa kecewa banget. Karena waktu tahun 2002 tuh kayaknya banyak banget masalah, ditinggalin, dikecewain dan lain-lain gitu. Dan ngerasa kayak kok aku udah mengasihi dan berbuat segitunya tapi kok kayak gini ya Tuhan gitu. Mungkin dari situ tertegur sama konsep atau mindset yang terbentuk selama ini di kepala gitu. Kalau mengasihi orang lain tuh atau dampak dari kasih orang lain tuh sangat berarti banget buat aku. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu gitu. Bahkan harusnya ya aku tahu kalau misalnya karena Tuhan Yesus sudah mengasihi, harusnya aku merasa full gitu. Tapi pada saat itu ngerasa kayaknya enggak, harus ngelihat dari orang lain baru ngerasa dikasihin gitu. Dan ketika berada di titik kekecewaan itu, Tuhan bilang gitu, kalau saya itu nggak bisa selalu nuntut orang lain tuh selalu mengasihi saya gitu. Itu bukan tugas orang lain gitu. Bahkan aku sendiri itu bisa mengecewakan orang lain dan sebaliknya gitu.
Dan saya juga nggak butuh sebenarnya validasi, mereka juga nggak wajib suka sama saya, dan mereka itu nggak wajib sebenarnya mengasihi saya gitu. Dan ketika saya tahu itu dan menyadari dan merasakan, sebenarnya yang terutama adalah kasih Tuhan itu sendiri. Yang paling penting adalah ketika menyadari kalau saya itu udah ditebus, saya harus ngerasa udah full of love-nya Christ gitu. Dan mengasihi orang tuh walaupun mereka mengecewakan sekalipun, ya harusnya gak merasa yang sedih berkepanjangan, karena pada saat itu ngerasa kayak langsung kayaknya gak berguna gitu, kayak kasihan banget deh pokoknya kalau udah gak dikasihin tuh. Tapi ketika itu 2022 benar-benar tertegur dengan semua masalah yang ada. Dan fun fact-nya, waktu tahun 2022 itu lagu yang saya sering dengar yang barusan, Yesus Sukacitaku itu. Dan itu benar-benar lagu yang menguatkan saya selama tahun 2022, dimana Tuhan tuh selalu bilang, kamu tuh tidak akan pernah kekurangan kasih gitu. Walaupun orang-orang di dunia tuh ninggalin kamu, walaupun temanmu, orang tuamu, atau siapapun itu yang meninggalkan kamu, karena ada kasih yang sejati, yaitu pribadi yang disebut dan pribadi yang sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Nah, gak mudah perjalanannya, tapi Tuhan tuh selalu kasih reminder, kekuatan dari teman, dari firman, dari sekarang sosmed dan segala macam. Kalau saya benar-benar udah full of love gitu, full of Christ. Jadi kamu gak perlu takut kalau kehilangan, gak perlu takut kalau namanya ditinggalin dan segala macam gitu. Karena kasih sudah ada dari sejak saya lahir, saya udah dikasih bahkan sebelum itu gitu. Jadi ya puji Tuhannya dengan menyadari semua itu sekarang lebih lebih lega dan udah tidak terbebani untuk memuaskan semua orang gitu. Itu sih sharingnya. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Oke, nah tadi sudah dibahas terkait Grace mengalami pengalaman kalau dia berhasil menaruh masa lalunya di dalam Kristus, dan dia percaya kalau masa depannya itu sekarang menjadi milik Kristus, tidak ada lagi kekhawatiran untuk merasa sendiri karena dia tahu kalau semuanya itu sudah ditebus di atas kayu salib. Oke. Untuk hari ini karena temanya bermegah di dalam Kristus, ada poin-poin yang perlu saya sampaikan. Kenapa sih kita harus bermegah di dalam Kristus? Jadi ada 3 poinnya. Untuk yang pertama, poin pertama adalah bermegah karena salib Kristus. Boleh sama-sama baca? 1, 2, 3. Bermegah karena salib Kristus. Mengapa kita dapat bermegah di dalam salib Kristus? Sama-sama kita baca di ayatnya. 1, 2, 3. Namun, kecuali tentang salib Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui salib itu dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi highlight dari ayat ini adalah aku tidak akan pernah bermegah tentang sesuatu apapun kecuali tentang salib Tuhan kita Yesus Kristus. Poinnya adalah ketika kita sudah menjadi duta Kristus, yang dimegahkan di dalam kehidupan kita itu adalah salib Tuhan, bukan diri kita sendiri. Dan di kitab Korintus juga Paulus juga menegaskan bahwa salib Kristus itu janganlah menjadi sia-sia, karena melalui salib Kristus dunia itu sudah berhasil disalibkan. Dan ayat pendukungnya lagi di Kolose 2 ayat 14, boleh sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dia telah menghapus surat utang yang menuntut dan mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada salib. Amin. Jadi sudah sangat-sangat jelas ya, ketika kita sudah hidup dan percaya kalau salib Tuhan itu berhasil menghapus semua surat utang. Jadi kalau misalnya yang pernah merasakan utang atau pernah merasakan cicilan, pasti kalau ketika ada seseorang yang datang terus, hey,
gak usah bayar utangnya, aku aja yang bayarin. Pasti rasanya kayak sukacitanya luar biasa ya, karena udah gak bayar utang, gak perlu mikirin. Terus bukan diri sendiri lagi yang effort, tapi orang lain yang effort. Nah, sehebat itu kita harus bermegah karena salib Kristus. Karena salib Kristus itu berhasil menebus segala utang-utang yang kita lakukan di dunia ini. Jadi ketika Tuhan menghapus surat utang itu, dia lakukannya itu dengan cara memakukannya pada salib. Jadi kalau bahasa kerennya, he took it away and nailed it to the cross. Jadi dipaku di atas kayu salib. Dan kalau Bapak Ibu sadar ya, kalau paku itu pasti meninggalkan bekas ya. Jadi bukan kayak disimpan, disembunyikan, tapi sengaja dipaku supaya ada bekasnya, supaya kita sadar kalau itu loh, aku udah hapus. Jadi kalau mau lihat bekasnya kelihatan tuh, jadi memorable. Jadi kenapa dipakukan? Karena supaya kita ingat kalau semua surat utang, semua dosa, semua pelanggaran kita itu berhasil dihapus oleh salib Kristus. Amin, amin. Oke, boleh next slide. Nah, harusnya kelihatan ya. Boleh kita sama-sama katakan ya. Jadi ini I will only boast in the cross. Jadi ini bahasa Indonesianya, saya hanya akan bermegah pada salib Kristus. Boleh sama-sama kita baca? 1, 2, 3. I will only boast in the cross. Nah, poin pertama adalah kenapa kita bermegah dalam Kristus? Karena kita bisa bermegah di dalam salib Kristus. Poin kedua, kenapa kita bisa bermegah di dalam Kristus? Poin keduanya adalah kita bisa bermegah karena kita ciptaan baru. Boleh sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bermegah karena ciptaan baru. Next slide-nya. Nah, sama-sama kita baca di ayatnya 1, 2, 3. Sebab di dalam Kristus Yesus bersunat maupun tidak bersunat tidaklah penting. Tetapi yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Boleh selanjutnya? 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Jadi highlightnya di 2 ayat tadi adalah ciptaan baru. Jadi kalau ciptaan baru ini bukan badannya baru, bukan misalnya kalau saya ditebus, saya tiba-tiba jadi slim ya. Tapi saya tiba-tiba menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu apa? Yang baru adalah sudut pandangnya. Ketika kita melihat diri kita adalah ciptaan baru, sudut pandang kita terhadap diri kita itu bukan manusia, tapi kita adalah makhluk kekal. Karena apa? Karena kita menyerupai Kristus. Jadi kalau semua jemaat YHS Jakarta di sini adalah ciptaan baru, saya yakin kalau kiri kanan Bapak Ibu Saudara adalah calon makhluk kekal. Jadi penghuni surga. Boleh ditengok-tengok dulu. Jadi kiri kanan Bapak Ibu itu adalah ciptaan baru. Jadi ketika kiri kanan Bapak Ibu adalah ciptaan baru, sudut pandangnya sudah berubah juga ketika melihat kiri kanannya. Karena sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu adalah penghuni surga. Jadi ketika kita melayani kiri kanan kita, kita melayani orang yang akan tinggal di surga. Jadi jangan dilihat manusianya, tapi dilihat kalau dia adalah seseorang yang menyerupai Kristus. Jadi kita melayani Kristus dan kita bisa mengasihi ciptaan baru di kiri kanan kita. Amin. Amin. Nah, poin ketiganya. Jadi poin ketiganya, kenapa kita bisa bermegah di dalam Kristus? Jadi poin ketiganya adalah bermegah karena melayani Yesus. Boleh sama-sama dibaca? 1, 2, 3. Oke, jadi poin ketiga ini cukup agak membingungkan buat saya awal-awal. Tapi boleh kita baca dulu di ayat penunjangnya. Di Galatia 6 ayat 17, 1, 2, 3. Mulai sekarang, janganlah ada seorang pun yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada bilur-bilur karena pelayananku kepada Yesus. Nah, di sini saya agak bingung. Jadi situasinya agak di akhir-akhir ya. Jadi di Galatia 6 ini adalah pasal terakhir di Galatia. Nah, Paulus waktu itu sedang menyampaikan berita ya kepada jemaat-jemaat Galatia. Di sini Paulus kayak bilang, janganlah ada seorang yang nyusahin saya karena di tubuh saya ini ada bilur-bilur Yesus.
Terus saya membayangkan situasinya. Jadi ternyata Paulus itu tahu teknik. Jadi dia tahu kalau kita kan kalau makan selalu nyimpan yang terbaik ya, paling terakhir, atau save the best for the last ya. Jadi Paulus ini melakukan hal tersebut juga. Jadi ketika dia mau menutup sharingnya, menutup khotbahnya buat jemaat Galatia, dia bermegah, dia mempraktekkan itu secara langsung. Pokoknya jangan ada ya yang nyusahin saya. Karena apa? Ada bilur-bilur Yesus nih di tubuh saya. Sama halnya kalau ketika kehidupan di dunia ya. Biasa kalau kita lihat Pak Polisi ya, kalau bintangnya banyak, wih kita langsung takut. Nah sama halnya ketika kita pelayanan. Ketika kita pelayanan ada bilur-bilur Yesus di tubuh kita, ada mark of Jesus. Jadi hal itu yang membuat Paulus semakin bangga, bermegah karena dia itu pelayan Kristus. Boleh ayat selanjutnya? Nah, boleh kita sama-sama baca 1, 2, 3. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Nextnya, 1, 2, 3. Sebab mereka yang melayani dengan baik memperoleh kedudukan yang baik dan keberanian penuh oleh iman yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi di sini Paulus menjelaskan ketika kita pelayanan bukan hanya hal-hal yang di depan mimbar, bisa saja pelayanan di rumah, bisa saja pelayanan di tempat kerja, semua hal-hal yang kita lakukan untuk Kristus itu disebut pelayanan ya. Jadi melayani dengan baik dan pastinya kita akan memperoleh kedudukan yang baik. Jadi ketika kita sudah melakukan pelayanan, pasti di tubuh saudara itu ada tandanya. Dan di sini kita bisa melihat kalau ketika kita pelayanan, yang kita layani itu bukanlah orang, tapi yang kita layani adalah Kristus. Yang kita layani itu untuk kemuliaan Tuhan, seperti itu. Dan boleh next slide-nya. Dan intinya ketika kita bermegah di dalam Kristus ada 3 poinnya. Yang pertama itu bermegah karena salib Kristus. Yang kedua bermegah karena ciptaan baru. Dan yang ketiga bermegah karena melayani Yesus. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Bermegah karena salib Kristus. Bermegah karena ciptaan baru. Bermegah karena melayani Yesus. Boleh next slide-nya? Oke, jadi kalau filosofinya ketika kita bermegah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ini gambar bulan ya, bukan gambar matahari. Jadi bulannya itu bulan yang lagi terang banget, bulan purnama ya namanya. Nah, ketika bulan terang itu, bulan itu tidak bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Jadi ketika bulan bersinar, yang dia butuhkan adalah matahari. Sama halnya ketika kita hidup di dunia, karena kita adalah sosok yang tidak mempunyai cahaya itu sendiri, makanya kita perlu cahaya, sumber cahayanya yaitu Tuhan Yesus kita. Jadi ketika kita mau menjadi terang di dunia, tentunya kita harus reflect the sun, kita harus lihat kalau sebenarnya cahaya utama kita itu siapa, karena kita tidak bisa menjadi terang seutuhnya ketika kita tidak reflect the real sun gitu. Seperti itu. Boleh PAW-nya naik? Ayat penutupnya. Oke, boleh kita baca sama-sama di 1 Korintus 1 ayat 31. 1, 2, 3. Seperti telah tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Amin. Jadi ketika kita bermegah di dalam Kristus, ketika kita melakukan apapun di dalam dunia ini, yang kita tonjolkan adalah Kristus, bukan diri kita. Karena kita sudah tahu, kenapa sih kita bisa bermegah di dalam Kristus? Karena pertama kita punya salib Kristus, karena yang kedua kita itu adalah ciptaan baru, dan yang ketiga itu kita bisa bermegah dalam Kristus karena apa? Karena kita itu melayani Yesus, ada mark of Jesus di dalam hidup kita. Dan dengan kita bermegah, kita tahu kalau gak perlu khawatir lagi dengan apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa sekarang, apa yang terjadi di masa depan. Karena kita tahu semua masa lalu kita, masa sekarang kita, masa depan kita pun itu milik Kristus. Amin.
mungkin hari-hari ini ada beberapa hal yang mau menjatuhkan kita, atau ada beberapa hal yang kayak, wah kayaknya kamu enggak banget deh, kayak banyak orang yang mau menjatuhkan value diri kita. Tapi yang kita harus ingat kalau value diri kita itu adalah milik Kristus. Kita kepunyaannya Kristus dan kita itu sudah berhasil ditebus. Dan ada tanda, ada bilur-bilur Yesus di dalam hidup kita. Jadi apapun yang mau menjatuhkan saya, apapun yang mau menjatuhkan saudara, itu kita tidak perlu takut lagi. Dan mungkin juga kalau yang merasakan ada pergumulan di dalam kehidupannya, bahkan dalam pelayanannya, percaya saja kalau setiap pelayanan yang kita lakukan itu semua untuk Kristus. Percaya saja kalau yang kita layani itu adalah orang-orang yang sebenarnya itu ciptaan baru. Jadi sudut pandang kita berubah, sudut pandang tentang diri kita berubah, karena yang kita hadapi sekarang adalah kehidupan kita itu semua milik Kristus. Jadi beberapa minggu ini ya, 2 minggu ini kayak saya merasa kekuatan saya itu kayak menghilang gitu. Bahkan saya sempat sakit minggu ini karena mungkin saya merasa lagi lemah-lemahnya gitu. Mungkin cuaca lagi nggak mendukung. Terus kayak tiba-tiba saya mendengarkan pujian yang bilang kalau dalam suka, dalam duka, itu ada Tuhan yang selalu setia di dalamku. Terus ada Tuhan yang selalu pimpin, ada Tuhan yang selalu hibur, ada Tuhan yang adalah sumber kekuatanku di dalam setiap hari-hari. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian ini dan boleh bangkit berdiri. Dalam Yesus kebaikannya ikutiku dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, Selamatkanku. Katakan sekali lagi dengan lembut. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Kekuatanku dalam Yesus,
tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu itu bukan rancangan kecelakaan. Karena kami yakin Tuhan, masa depan dan pengharapan itu sungguh-sungguh ada buat kami semua. Masa depan buat anak-anak kami, masa depan buat keluarga kami, masa depan buat teman-teman kami. Kami yakin ya Tuhan, semuanya itu akan penuh dengan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, setiap perlindungan ada di atas kepala kami. Kami berjalan tanpa ada malapetaka, karena kami yakin Engkau yang melindungi kami dengan tiang awan dan tiang api-Mu. Dan dengan perjanjian dan otoritas, Engkau akan melindungi kami, karena kami tahu semua berkat, kemurahan, perkenanan, perlindungan ada bagi kami. Yang saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa setiap hal kecil, setiap hal besar pasti akan berhasil dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau yang mendampingi kami, Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau Tuhan yang selalu menyediakan harapan, dan harapan itu pasti tidak akan hilang bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan ada di dalam salib-Mu saja, kami berlindung di balik salib-Mu. Haleluya, amin. Amin, amin. Yang diberkati oleh firman hari ini bisa lambaikan tangan. Ya, haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati, kita memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa meninggikan nama-Mu, kami bisa mendengarkan firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Bahkan yang tidak memberi pun kami percaya Engkau memberkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan, biarlah Engkau sertai, berkati, lindungi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Ibadah sudah selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Come on, let's worship God. Yes. Firman-Mu Tuhan, mari bersama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Nama Yesus yang menyucikan, nama Yesus yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, come on. Hanya. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala. Hey. Yesus, Yesus. Di sepanjang hanya nama Yesus. Come on. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu, katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi katakan, siapa namanya? Yesus. Yesus, haleluya. Cik. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari jemaat yang di Zoom dan juga yang onsite, kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari wajahnya dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, baik orang tuamu, pasanganmu, dan anak-anakmu. Diberkati studimu, pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang mengandalkannya, yang percaya kepada Tuhan. Diberkati secara luar biasa, melakukan segala perbuatan yang baik dan benar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya semua yang baik sudah kami terima. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kemegahan bagi kami. Kami percaya dan kami bermegah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.